والتعاليم الدينية في هذه المنطقة وما حولها إن شاء Gimana sama apakah kau menjadikan manusia ini budak padahal dilahirkan dalam keadaan merdeka dan mereka dia baca apa mereka kata kepada yang pukul anaknya dan kalau kau pukul juga ayahnya bekerja anaknya ada yang memukul ayahnya dipukul kamu dan karena ayahnya adalah anak Ibrani jadi ilmu sama juga bukan ilmu yang hanya mengandalkan apa ya mengandalkan apa namanya tapi ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sebab kalau sudah kepada Allah maka dia akan manusia akan melakukan perbuatan baik dan dia tidak akan berpikir dia tidak akan mengubah untuk dalam gitu ya berita untuk dalam untuk mengambil emasnya tapi justru kekalahan tersebut menjadi terbengkalai dan rusak tanpa manusia juga seperti itu manusia juga eksploitasi tapi dia mengambil segalanya sekarang buat manusia ratus ini peradaban yang tidak ukur peradaban yang bukan tapi peradaban yang rusak nah ini ilmu Pak kalau yang orang ditanya nanti kita ini termasuk generasi yang kalah gitu. Nah, kita generasi yang kalah. Kita paham ini. Kenapa? Karena dari kecil kita tidak diajarkan agama. Hingga sekarang kalau kita disuruh ini mengamalkan agama sulit luar biasa. Sulit luar biasa. Kadang-kadang sulit Pak, sulit sekali. Kalau dari kecil sudah kebiasaan, oh, apa dia loh. Kita agama ini hanya sekedar ilmu, tapi untuk mengamalkan masuk ke hati, gitu. Baik, ada muslim dan suka-suka pada yang orang ini kita berikan, jadi kita akan Allah, jika Allah memberikan ilmu, jadi memang itu caranya bisa itu lalu yang mengaku saya mengaku ya terhadap dosa apakah kalau apakah kamu
34, apa kata Allah berikutnya? Aku lupa. Nah, selesai. Itu yang kedua. Pemahaman yang kedua adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ketika Bapak melakukan apa? Suatu puasa apa? Pelaku ya. Membunuh orang akan kamu mana? Dibunuh. Pisau. Kalau bunuh orang harus berbicara jawaban itu pakai kampungan. Pokoknya kalau dosa besar syarat kita tuanya melakukan tidak bisa yang punya juga. Ya. Kalau zina hukumnya apa? Kita hukum satu kali jangan hukum itu cara obatnya. Kalau dia seandainya dia berzina kemudian dia nikah aja, itu tidak mau mereka gimana? Jawabannya pasti kalau ditanyakan ke ulama apa jawabannya? Allah Taala apakah dia akan punya atau tidak? Apa sebab syarat ketentuannya tidak dilakukan? Harus dilakukan ketentuan. Maka dari sebab caranya gimana? Kembalikan itu karena itu bukan miliknya kembalikan. Ada orang yang mencuri barang lain, mencuri barangnya, ya kan? Maka barangnya, habis itu bertobat, habis itu dipakai itu, nggak bisa, harus kembalikan dulu semuanya, baru syarat. Jadi dosa terhadap Allah apa Allah? Dosa yang menghapuskan ayat Allah adalah ketika dilakukan perbuatan jihad. Jihad ini salah satu amalan yang habiskan seluruh diampuni segala Allah Subhanahu wa taala segala dosa termasuk ibadah salat habis seperti itu. Termasuk siapa? Masuk dengan bahasa kalau dia habis jihad itu adalah yaitu setinggi-tingginya dan yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Yang tidak hisab apa? Sholatnya tidak hisab lagi, puasanya tidak hisab lagi. Itu surga tanpa hisab. Itu orang yang jihad. Cuma ada yang muni, kalau muni ada pahalanya. Apa itu? Utang kepada manusia, kepada manusia selesai. Utang itu juga termasuk termasuk ada mengatakan apa? Sesungguhnya orang ini dia dalam neraka karena yang dikatakan namanya kiri dia masuk surga termasuk dalam neraka bukan tidak dia tidak masuk surga di kiri kenapa? Maka Allah karena dia telah menyembunyikan satu ketika di sana ada dia telah menyembunyikan makan neraka yang sebelum masuk surga adalah atau melakukan hubungan dengan tidak mungkin kalau Allah SWT. Jadi bagian dari hati, ya, bagian dari hati. Pemahaman ayatnya. Nah, kalau mau sholat boleh, berkata sekali. Hadis Nabi mengatakan, "Bagi fawalan syirik pada dari syirik berhenti. Dia pernah syirik, habis itu dia berhenti. Maka sisi yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia syirik lagi, sekali ya kesempatan. Dia belum mengatakan kalau salah kesempatannya sekali ya. Kalau lagi pernah membunuh orang sekali aja. Habis itu dia kepada Allah atau diminta maaf kepada yang masih hidup tidak Allah. Tapi kalau dia bunuh lagi, pokoknya dosa besar, mu'anil kabair tahu dari dosa besar, tobatnya adalah berhenti total. Dosa kabair pas istighfar. Ya dosa kecil boleh banyak istighfar. Mungkin sekarang salah besok, salah lagi istighfar lagi, salah lagi istighfar lagi. Karena manusia itu tidak lepas dari salah dan itu dosa besar sekali. Ada yang berbicara mau bertanya lagi
dia kalau manusia tidak berbicara. Jadi kalau manusia itu dia tidak apa dulu, ya yang seperti tadi apa ada terjemah langsung. Tidak selalu dikatakan manusia itu positif. Mereka ada cara adalah tanpa dulu bicara, tanpa pendapat terjemah langsung. Bagaimana bahasa Allah? Bagaimana bahasa kita nanti Allah ya? Bukan langsung bicara. Agar dia salah paham. Dan kalau kita terjemah itu salah langsung. Berarti Allah menguasai seluruh bahasa. Terus orang boleh sederhana, tidak ada kelihatan yang aman. Dan lagi tidak ada kelihatan dari aman. Jadi tidak ada kelihatan dari neraka. Tidak ada. Maka pada hari ini dari neraka meskipun dengan hanya bersedekah separuh biji kurma. Jadi kiri kanan adalah amal baik. Kiri amal bukan aku pada neraka. Dan pada neraka. Maka kata Nabi kita benar bahwa musyrikin takutlah pada Allah kalau hanya bersedekah sebesar biji kurma. Karena kalau sedekah itu kan Allah akan mengambil kanannya kemudian dia akan menumbuhkan. Jadi kalau kamu sedekah sama biji kurma, Allah ambil kanannya kemudian Allah menumbuhkan. Bagaimana Allah menumbuhkan? Di surga. Kalau Allah menumbuhkan di surga, kemudian satu biji kurma menjadi pohon kurma, kemudian nanti dia berbuah, buahnya tadi akan Allah menumbuhkan. Itu sedekah. Jadi satu biji menjadi maka dirimu walaupun hanya dengan sebesar biji sedikit apapun yang punya berikan itu Allah itu masuk di dalam selalu yang saya lihat selalu menjadi jadi Allah sendiri jadi dia ya kasih kita hanya kalau sudah jadi seperti halnya seorang dulu dia hanya berteman dengan Allah. Ya, tapi kita kalau berkaya, dalam berdaya, masih ada yang memikirkan kepada Allah. Ada apa yang dalam Allah yang tahu ini? Dengan Allah tadi ada orang yang mulai ilmu yang paling kita ilmu yang apa? Kalau ilmunya ini kalau ada Allah semuanya rusak. Apa jawaban kamu terhadap apa yang kamu katakan terhadap Nabi-Mu? Apa yang kamu katakan terhadap Nabi-Mu? Apa yang kamu katakan? Bukan kita harus ada penguasa agama. Kenapa kau belum tahu kalau kita ada di dalam? Bukan harus ada penguasa dari kamu. Jadi semua tahu kita harus tahu. Apakah manusia apakah hanya manusia tidak bisa? Jawabannya apa? Tidak. Jin juga tidak. Tidak ada. Ayatnya mana? Apakah ayat Allah SWT? Apakah ada bisa? Katakan yang makhluk suci dapat bisa tidak. Yang tidak diciptakan jin dan manusia beribadah kepada. Jadi bukan hanya manusia, hanya Allah. Jin juga ceritanya karena jin diberikan akal untuk menerima dan ini bukan manusia saja, jin juga. Nah, ini kalau kepada manusia harus di pasti tidak berbeda berarti kan itu ya. Jangan menang. Jadi yang menang juga yang menang jadi arah jadi kondisi dia bisa ini ada. Kalau berdebat, kami katakan kalau berdebat siapa yang berdebat dan dia tahu bahwa dia benar, kemudian dia menghindari perdebatan itu karena dia takut mencoba di orang lain nanti kepada itu, maka Allah bangun satu penyiksaan di tengah. Kalau dia salah, dia salah, maka Allah akan bangunkan penyiksaan di lebih. Jadi tidak ada cerita menang-menangan di dunia ini. Kalau bisa sampai
makhluk manusia tidak boleh patuh kepada makhluk misalnya kepada Allah. Itu urusan dunia maka yang biasanya kalau dunia kita murah orang lain orang saya ada duit hanya saya itu pintu setiap saat dan bahkan di rumah saya praktekkan itu masuk kalau dunia kasih Pak, emang gitu. Kalau akhirat kita yang berdoa, adakah orang menurut belum cara yang ada orang kalau dunia orangnya kita yang berdua, kalau dunia kasih orang yang kalau balik Pak, dunia kita yang paling ngambil, akhirat kita ada orang. Jadi kami yang tidak kami yang mengandung akan dipisahkan karena dalam mengandung kami yang tidak kami yang tidak bisa bagaimana bahasa bahasa memang kalau suatu penanya dalam dirinya ya minta halal kepadanya kalau ingin selamat kita mampu dan sebelum tidak ada kita dimana kalau yang mempunyai amal soleh maka dia akan menjadi jalan kesedaran syukuran ternilai adalah kebaikan dan kalau dia tidak mengamal kebaikan maka bukan kesempurnaan akan dilimpahkan kepada dan kebaikan. Jadi Pak, kalau Bapak pernah mengatakan menurunkan satu bidang atau satu pilihan maka kita ngomong tidak satu Pak pada duit karena ini pembahasannya panjang betul, panjang pembahasannya tahapan selesai betul. Gak apa-apa kayak gitu ya. Pembalasan atas hak orang yang bangkrut, siapa yang bangkrut Pak? Orang datang dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya, tapi habis karena gara-gara kezalimannya kepada orang lain, kita akan dikasih. Makanya sebenarnya beruntung nggak Pak orang yang dizalimi di dunia Pak? Beruntung. Apa sebab? Dia mendapat untung yang banyak. Makanya Bapak kalau ditanya mau jadi orang yang zalim atau dizalimi? Gimana? Bapak mau jawab Pak? Mau orang yang jadi orang zalim atau dizalimi? Nah, dia benar. Susah itu Ustaz dizalimi. Tapi beruntung nanti orang tua, makanya ini adalah pengobat hati bagi orang dizalimi. Tenang aja, nanti di pengadilan Allah akan diselesaikan. Makanya orang yang dizalimi tidak tenang-tenang aja. Kalaupun dia dizalimi, dia tidak menuntut terlalu banyak. Kenapa? Dia sudah berusaha untuk mengingatkan orang lain, tapi dia tidak mau. Dia tetap aja berbuat zalim. Biarkan saja. Nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang Islam itu tidak ada masalah. Mau dizalimi orang tidak ada. Itu enak aja di orang Islam. Nggak harus membalas. Karena nanti Allah yang kan malah ada di situ. Kenapa kayak malah kata Allah, bukan aku yang maha memberi balasan. Kalau kalian yang balas aku lebih. Dia tunjuk kalian satu, kalian tunjuk berapa? Dua. Tadi dia tunjuk hubungan dia. Dia kan apa yang balas itu aman kata Allah. Itulah. Karena saya meninggal dalam keadaan punya utang, dibayar. Ini kan akan dibayar asal dibayar. Nah, tapi kalau dia memang tidak sanggup banyak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku yang menanggung hutang. Itu tergantung orang itu lah. Maksudnya dia nggak sanggup untuk bayar hutang, memang dia nggak sanggup untuk bayar hutang. Maka nanti di akhirat Allah yang akan membayar. Allah yang akan memberikan pahala kepada orang yang berhutang tersebut tanpa mengurangi pahala
orang yang berhutang. Apa sebab? Karena memaksa sama berbayar. Tapi kalau dia sama berbayar di dunia tapi dia tidak bayar, berarti dia zalim, maka diambilkan dari kebaikannya. Karena di sana tidak ada timah, tidak ada dirham, dibayar dengan malam. Bapak kita ya, karena saya terlalu cepat ya. Itu ternyata saya cepat ini. Jadi ilmunya begitu, sebenarnya harus dimasukkan ke hati ya. Masukkan ke hati. Bapak mau tanya dulu sebenarnya. Ada pertanyaan. Ya Ustaz. Tadi kan menjelaskan Ustaz ya, ketika ada seorang yang menzinakan mencambuk Ustaz. Dan itu ketika tanyakan kepada selain yang ketiganya, wallahu alam. Berarti kan dia tidak melaksanakan hukum cambuk itu sendiri Ustaz. Adakah hukum lain yang harus dilakukan seperti itu? Kedua, ini kan hukum negara kita kan hukumnya negara masih hukumnya bukan hukum Islam Ustaz. Itu berkaitan enggak dengan pemimpin kita yang melakukan hukuman Islam itu? Ya. Kalau tidak dihukum sesuai dengan hukuman Allah, maka diterima taubatnya tidak, jawabannya Allah. Terus apa yang bisa kita lakukan kalau sudah terlanjur? Ya taubat kepada taubat kepada Allah. Karena nggak bisa taubat kepada manusia, ini lebih kafir. Taubat kepada Allah, benar-benar taubat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Akhirnya jawaban berikutnya adalah semoga Allah menerima taubatnya. Semoga Allah menerima taubatmu. Tapi kalau dikatakan pasti tidak mau menerima taubat, jawabannya itu tadi karena tidak ada. Kalau Nabi kan menjamin tuh pernah sahabat berzina, justru dihukum panjang meninggal. Apa kata Rasulullah? Taubatnya cukup untuk seluruh orang di banyak. Itu tidak bisa sama Nabi karena ada Nabi. Tapi ini tidak ada hadis yang mengatakan begitu. Belum ditemukan. Ya, tidak ada hadisnya orang yang taubat begitu saja kemudian yang bertaubat. Tapi taubat saja. Karena kalau tidak taubat, lebih baik taubat saja. Semoga Allah mengampuni. Gitu ya. Sebenarnya kan ayat sudah mengatakan batak terus tidak. Jangan dekati. Tidak. Sebenarnya kan sebelum terjadi itu harusnya mikir gitu ya. Mendekati aja tidak boleh, apalagi melakukannya, mikir dulu. Nah, kalau sudah terlanjur, tobatnya pemerintah kita tidak memfasilitasi itu. Apakah pemerintah kita berusaha? Bagus. Ini kita katakan bahwa hukum yang ada sekarang tidak ideal dan tidak dan tidak mengayomi untuk umat Islam. Ketika dia salah, dia tidak dibahaskan di dunia, tapi nanti dibahaskan di kafir. Dalam semua baterainya habis. Apa yang dia? Kami kemarin dia juga habis akikah, masak sendiri. Bapak kalau mau pesan masakan Padang kambing dulu. Lanjut, masih dia. Jadi apakah pemerintah kita berdosa? Ini kan dosanya warisan ya. Dari dulu sampai sekarang tidak ada. Terus kebalikan adalah kepada Allah. Makanya nanti kalau bapak jadi pemimpin atau anak-anak bapak jadi pemimpin, coba diputus mata rantai ini. Diputus mata rantai ini, jangan dosanya jadi dia sampai berapa tahun. Kalau saya betul sebaik-baiknya kita katakan ini Pak ya, sebaik-baik hukum adalah hukum Allah selalu. Berpus sebagai orang mengatakan bahwa penjara itu gitu kan, penjara itu sudah dikatakan sebagai hukuman dari hukuman yang lebih tinggi, dikatakan gitu kan. Tapi kita katakan hidup ini ya, kalau dia hukum Allah. Oke. Jawabannya itu. Saya takut lebih daripada itu nanti kita anggap.
Sama apa ya? Hadis yang ini, hadis ini kan punya utang ke orang tertentu. Nah, gimana kalau misalnya utangnya ke lembaga keuangan gitu? Ternyata bagi punya utang dia meninggal gitu. Ada undang-undangnya ya. Kalau berhutang ke lembaga keuangan, bank atau segala macam, kalau dia meninggal, lunas karena dia pakai asuransi, yang lain adalah asuransi. Tapi dia tidak salah karena ada kesepakatan di awal. Ada kesepakatan di awal. Jadi kalau lembaga jadi umpamanya hanya koperasi, dan tidak ada undang-undang dari koperasi bahwa dia meninggal dia apa? Berarti wajib-wajibnya wajib membayar. Gitu. Ya, nanti kalau ada sampai pertanyaan mikir ya, tanya mengisap ini sebelum disap. Jadi Pak, sebaiknya sebelum kita disap, Allah hisap tadi di ayat Al-Quran satu Allah Tuhan hisap diri, hisap mata, hisap telinga, hisap kaki, hisap tangan, semuanya dihisap agar nanti tidak dihisap oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau kita tidak menghitung diri dulu, nanti di hadapan Allah nanti Bapak bisa, gitu kan? Mau katakan hasil waktu satu keadaan Tuhan. Jadi kalau ada manusia ingat dulu, pernah nggak melakukan perbuatan salah, perbuatan zalim, tunaikan dulu walaupun Bapak sesambungnya, walaupun sesambungnya tunaikan. Kenapa? Karena kalau kita tidak seperti itu nanti masalah besar. Nah, terus ini, jadi kan ketika kita mengujikan orang, ingat ya, mengujikan orang ini nanti jadi apa Pak? Jadi hisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat nanti kalau hisap gimana, begitu kan? Akhirnya berhenti itu mengujikan orang. Bayangkan nanti telah gimana? Lebaran amal kita ternyata kosong dari kebaikan amal, banyak ibadah ini akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa terhadap kesalahan terhadap kelalaian tingkatkan amal. Apa sebab? Nanti dia sudah jadi cara menghisap diri begitu Pak ya. Dulu ditanya banyak oleh Allah Subhanahu. Ini binatang semuanya dikumpulkan Allah. Untuk apa? Untuk dihisap. Kambing yang bertanduk akan menanduk, kambing yang tidak kan? Apalagi jika ya dikumpulkan semua oleh Allah SWT. Termasuk orang-orang orang kafir yang dikumpulkan Allah. Dikumpulkan Allah itu dengan seketika mereka masuk semuanya ke dalam penakaran kita dalamnya. Ini ya, dikumpulkan Allah. Terus itu pada pahala puasa. Jadi pahala puasa ini pengecualian. Saya mengatakan pahala puasa itu dihisap. Itu pahala puasa itu tidak masuk ke dalam pahala yang diambil dari ini pendapat ini. Diambil untuk membayar kezaliman. Kenapa? Karena pahala puasa Allah yang menggantinya. Itu berarti. Kemudian ulama beranggapan puasa itu dikhususkan untuk pelakunya, jadi tidak diambilkan untuk orang lain. Nah ini pola puasa ini keutamaan puasanya untuk pelakunya, sebagai pendapatnya begitu. Terus apa? Pahalanya sepenuhnya untuknya. Jadi kan untuk kezaliman dikasihkan ke orang dan pelakunya. Berarti pahala sholat, pahala zakat, pahala haji diberikan, tapi untuk puasa tidak punya sendiri, tanpa diambil sedikit pun darinya. Makanya perbanyaklah puasa. Dan ini tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Kalau seandainya habis pahala sholat, pahala zakat, pahala hajinya, dia hanya punya pahala puasa, terus bagaimana? Dia tidak akan bisa memberikan ke orang lain, untuk tadi menolak ziyadah, berarti dosa yang akan ditimbulkan ke dia. Bukan pahala puasa yang diberikan, tapi dosa yang ditimbulkan. Itu pendapat saya dari ulama. Puasa ini tidak dibagikan ke orang lain, hanya untuk dirinya sendiri. Karena hadis itu mengatakan apa? Al-Qiyam li wa ana zihi. Siang itu untuk aku yang dibalasi, untuknya sendiri. Itu
Walaupun untuk membayar kezaliman itu tidak pernah. Sehingga puasa dapat menjadi perisai bagi pelakunya dari maka dalam pemahaman ini hari ini perbanyaklah puasa, karena puasa adalah penghalang orang untuk tidak. Tapi kalau pakaian lagi, kalau kezalimannya banyak, puasa terus puasanya banyak Ustaz, berarti dia akan masuk neraka karena sudah dihalangi oleh puasanya. Pada Allah Maha. Ini kan yang Pak Bawa mengatakan puasa itu bentuknya dan kita akan dibagikan orang. Tadi Pak, pembalasan atas penilaian orang kafir zimmi. Jadi orang kafir zimmi itu dibalasi bagi orang beriman yang makanya Pak, apa ya? Kalau kita bicara ini kan kata Nabi SAW, siapa yang menyakiti papat azab zimmi, ya siapa yang menyakiti orang zimmi papat azab nih, berarti dia telah menyakiti aku, kata Nabi Muhammad ya. Siapa yang menyakiti orang zimmi, maka aku akan menjadi musuhnya nanti di akhirat. Coba, zimmi itu tempat tadi ya, orang muslim yang hidup di tengah orang Islam, tapi hidup secara berdampingan, secara damai, disakiti, dizalimi, itu boleh Pak? Boleh. Makanya Pak, makanya nih yang dikatakan apa? Atau kita katakan itu, katakan jadi apa? Orang Islam dengan non Muslim, dan itu memang diumurkan perang. Karena Nabi mengatakan ini, dan Nabi Rasulullah SAW tidak pernah memukul orang, tidak pernah mencaci orang, tidak pernah mencelakan, tidak pernah melanggar orang, kecuali dalam perang. Jadi Nabi kalau selama tidak terisi perang, Nabi Muhammad tidak mencaci, Nabi Muhammad tidak memaki, Nabi Muhammad tidak melanggar, Nabi Muhammad tidak memukul, kecuali hanya dalam perang. Jadi kalau kita bilang hadis itu, bolehkah kita memukul orang kafir? Bolehkah kita memukul orang kafir? Jawabannya tidak boleh. Apa sebab? Itu dalam bukan kondisi perang. Apalagi memukul sesama muslim. Kalau banyak juga orang sesama muslim. Dia sesama muslim Pak. Sesama muslim, habis itu dia berperang. Dia katanya, dia Pak melawan ormas ini. Gimana? Dia melawan orang muslim sendiri. Dibilangnya jihad dari mana? Gimana katanya dia? Itu nggak jihad itu. Itu jahat itu. Kalau sesama muslim itu ayatnya innamal mu'minuna ikhwah. Sesama muslim itu bersaudara. Pasti membaikkan mereka, damaikan jauh dan ramai. Kalau seandainya terjadi permusuhan, adakah orang Islam itu saling caci? Jawabannya. Adakah orang Islam itu saling bunuh? Jawabannya. Ada apa? Ada. Terus bagaimana? Baiknya bersaudara. Kalau saling caci, saling maki, itu saling bunuh, niatnya dia apa? Ya, bunuh terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib, membunuh, terbunuh, Talha dan juga terbunuh Ammar bin Yasir. Tapi dalam hati mereka tidak ada rasa ingin membunuh. Dan hati mereka ingin menegakkan agama, maka itu masukkan orang ulama masukkan kerana jihad, bukan kerana kezaliman. Kata jihad, karena Ali mengatakan bahwa diselamatkan dulu negara, baru kita cari pembunuh. Tapi kalau kata Muhammad dan Aisyah, cari dulu pembunuh, baru kita selamatkan negara. Berbeda kenapa itu terjadilah karena kebanyakan orang munafik bunuh pula Talha dan Zubair. Tapi ketika Talha terbunuh, nanti menangis, oh Talha, oh Zubair, kenapa kau terbunuh? Kenapa kau terbunuh oleh Talha dan Zubair? Kenapa kau terbunuh? Dulu kita saling bersama-sama sekarang kau terbunuh. Katakan kepada orang yang membunuh Talha dan Zubair, tempatnya di neraka. Itu saking kita yang kepada Talha. Ketemu sama anak dari 3 bulan, ketemu sama anak Talha namanya Amir. Amir bin Talha. Wahai Amir, aku berharap aku dan ayahmu nanti ke surga bergandengan tangan. Orang yang datang lain mengatakan, hei Amir, sudah terjadi perkumpulan ini, kemudian kau ingin bergandengan tangan dengan Allah dan juga ke surga? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Tidakkah kalian membaca ayat? Sesungguhnya orang beriman itu tersalah dalam membunuh saudaranya, dan mereka bergandengan tangan masuk ke dalam surga. Kami membunuh dalam keadaan salah, tapi dalam kitab tidak terpenuhi bunuh. Kalau bukan ayat itu untuk kami, bisa kalian. Berkata Ali.
Kalau bukan itu untuk kami itu siapa? Pak, kalau begitu cara permusuhannya dia ada niat untuk membunuh, tapi terbunuh juga itu tidak ada dosa. Dia adalah bahkan ijtihad. Tapi kalau kau ingin membunuh, membunuh saudara apa? Niatnya karena membela apa? Membela ormas, membela suku, membela partai, membela kelompok, membunuh saudaranya, maka membunuhnya itu ayat mengatakan maka dalam mengatakan pada jatuh jahat. Nah, siapa yang membunuh orang beriman sengaja, maka maka dia kekal dalam api neraka. Bahasanya kekal dalam neraka. Makanya apa? Sekarang ini orang membunuh orang lain gara-gara mempertahankan ormas atau institusi atau segala macam, itu gara-gara apa? Kalau bukan gara-gara apa? Gara-gara itu niatnya, berarti dia kekal dalam api. Nah, hanya dia itu membunuh orang beriman kejahatan, membuncingkannya saja tidak, membuncingkannya saja tidak. Hanya bakal jihad itu harus pandai-pandai menempatkan. Memang kita harus ada, ya dia adalah mati, betul. Maka Nabi Sallam, siapa yang tidak ada niat dalam hati jihad, bahwa mata dan dia meninggal dunia, mata syu'batun nifaq, mati dalam keadaan kerumunan, harus ada jihad. Tapi jihad itu supaya menempatkannya. Apa jihad itu? Ketika melawan musuh yang sudah mengumumkan perang. Kalau tidak mengumumkan perang, maka tidak boleh disakiti. Harus itu jihad itu. Nanti mana itu? Dan jihad itu amalan yang paling tinggi. Jihad itu amalan yang paling tinggi. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada amalan setelah orang masuk surga dengan amalan itu, dia memperbaiki di dunia. Kecuali amalan. Nah, misalnya orang masuk surga gara-gara puasa. Setelah masuk surga, orang mau tidak keluar lagi. Habis itu sholat lagi, mau? Nah, benar bisa. Belum tentu bisa sholat ini, belum ada ini. Tapi Pak, apa ya? Kemudian lagi puasa, enggak begitu. Setelah puasa, kemudian masuk surga gara-gara puasanya. Apakah yang mulai lagi? Oh, tapi ada satu amalan setelah dia masuk surga, kemudian balik lagi. Apa amalan yang dilakukannya? Jihad. Jihad itu, karena jihad itu Pak, matinya enak, apa matinya Pak? Seperti diigit semua, kemudian masuk surga, apa ini? Sisa seluruh amalan dia kepada Allah itu diampuni. 20 sholatnya, 20 puasanya diampuni Allah SWT. Kemudian dia bisa memperbaiki Bapak, mengajak 70 orang bergabung. Jadi pahala jihad itu luar biasa. Makanya Pak, jihad itu mungkin harus ada dalam diri. Kalau ada kalimat jihad dalam diri Pak, apa? Apa sedikit ini kami. Bapak mungkin nonton film Hurul Usman, akan datang. Hurul Usman itu Pak. Ini film Usman bin Ottobo, pendiri Turkius. Filmnya ngomong tapi saya nonton itu kan. Tapi itu isinya luar biasa. Bagaimana dia mendirikan kerajaan Turkius ini? Turkius ini itu kan karena apa? Asia sebagian, dan dia adalah daerah paling asalnya. Datang Mongol. Dulu kan pada dasar Mongol buat ya, pada melakukan diriskan Mongol buat. Datang pula sebagian barat namanya Roma ya, datang Roma. Ini ada orang Islam Pak. Ini ada orang Islam di sini, ini ada orang Islam di sini, ada orang sini. Ini Usman di tengah-tengah. Orang Islam di sini dia berteman dengan orang Mongol. Orang Islam di sini berteman sama orang Roma. Orang Roma ini tujuan dia berteman apa tujuannya? Untuk kalau dia menjarah dengan orang Islam, tidak orang Islam yang Turki, kalau dia menjarah dengan orang Islam, mereka aman. Karena dibela sama orang Islam ini. Ada di pemimpin, misalnya kalau bupati ini dari daerah ya, bupati ini dari sana. Dibiarkan orang Roma menjarah dari orang Islam. Tapi Usman tidak membiarkan. Usman sendiri tidak membiarkan. Kalau datang orang Roma ke sini untuk menjarah orang Islam di sini, orang ini membela. Dibelanya Pak. Habis itu orang ini dikasih duit sama Roma sedikit, dikasih duit sama Roma sedikit. Ini dua. Ini nongkrong lah bisa jadi. Tapi Usman selalu menggagalkan rencana Roma dan rencana
Semua, seru juga katanya. Dan dia Usman ini selalu menghindar kalau berhadapan dengan orang Islam. Padahal itu namanya benar ya. Dia sudah makan duitnya Omar, dia sudah makan duitnya Omar. Tapi selalu menghindar. Sampai Usman bisa meyakinkan kedua orang ini bahwa bersekutu dengan Roma, bersekutu dengan Muhammad itu salah. Kenapa? Karena kalau dia mencari kemuliaan, tidak ada kemuliaan bagi orang yang muslim. Kemuliaan itu adalah milik Allah. Walillahil izzatu. Allah yang punya. Nah, kalau mencari kemuliaan ini, dia yang berbeda, dia karena tapi nanti dia juga akan dihancurkan oleh Allah. Itu jadi budak Allah. Ini jadi budaknya Allah. Tapi Usman dia punya 200 tentara, 200 tentara, bukan gila dari itu. Tapi akhirnya dia bisa meyakinkan ini dan bisa meyakinkan ini, akhirnya bersatu akhirnya. Dan dia bisa mengusir Roma dan dia juga mengusir Roma dan nanti pada keturunan yang ke-8 Mempati lahir menaklukkan Konstantin. Harusnya benar gitu. Bapak bayangkan dengan mereka begitu kan model pemodern sabda. Apa modelnya Pak? Ikut sama ini, ikut sama ini. Kalau datang orang ini untuk mengambil tekad ini, menjarah ini, dibiarkan ini pembelaannya. Kalau datang orang ini, sebenarnya dibiarkan ini pembelaannya. Jadi kehidupan itu memang sejarahnya begitu terus. Nah, makanya yang paling benar itu mana ya Pak? Yang dengan Allah lah dunia. Jadi kalau kita gabungkan ini sendiri, tidak pikiran kita memang orang kafir sini tidak boleh, ya kan? Tapi kalau dalam keadaan kalau dalam perang, masih harus ada dalam diri pembelaan terhadap apa? Nama. Kalau tidak ada pembelaan terhadap agama, kira-kira gimana? Tidak. Makanya ada orang itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada orang berperang karena ingin dianggap kuat, berani. Ada orang berperang karena ingin membela sukunya. Ada orang berperang karena wanita. Ada orang berperang karena ingin dapatkan harta kemasan perang. Ada orang berperang karena macam suruh kan banyak. Ada tujuh banyak. Kemudian apa kata dia bertanya Rasulullah, mana yang dikatakan dia disabilitas? Saya sebutkan tadi. Apa kata Nabi? Tidak ada satupun. Yang ada adalah kalau dia disabilitas hanya mengagungkan kalimat Allah karena Allah saja, bukan karena apa? Bukan karena negara, bukan karena kepengen dikatakan berani, bukan karena ingin dipuji sama orang agar pahlawan, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi karena Allahnya. Misalnya apa benar? Kalau tidak ada benar, misalnya maksudnya dalam hati Pak, meninggal dalam keadaan itu batin. Baik Pak, saya rasa itu mudah-mudahan ini bisa cepat Mas. Kalau sudah tidak amat, gimana? Dia orangnya mudah. Baik, Bapak menanya lagi atau mungkin? Tapi ini kita di dalam materi kita mengucap Allah meminta apa amal kerja maupun sama dari kita di bangsa. Gimana kita umpama ini amal baiknya lebih besar kan? Kita lebih besar kita lebih besar dibanding amal buruknya itu. Apakah amal baik ini membayar amal buruknya atau amal buruknya ini dia dimasukkan ke dalam rumus? Maksudnya kalau dia amal baiknya ini lebih banyak, apa dia Allah masuk juga tanpa masuk neraka karena dia baik kan gitu? Inilah sumberan Allah. Tadi saya pernah mengatakan amal baik dan amal buruk itu akan ditimbang. Setelah ditimbang, maka berat amal baik lebih sedikit saja daripada amal buruk, maka itu sudah saja. Masuk ke dalam surga. Apa dihilangkan lagi amal buruk ini? Ini tidak. Hanya amal baik, amal buruk. Ini amal baik ini lebih berat. Apa kata Nabi? Beratnya apa kata sahabat? Berapa beratnya Rasulullah agar Nabi bisa masuk surga? Lebihnya apa? Apa kata Nabi SAW? Walaupun hanya lebih sebesar telur susu. Bila berat sedikit sekitar telur susu. Makanya saya mengatakan itu, mana ada timbangan di atas itu yang bisa dipakai? Kalau mungkin punya itu telurnya. Timbang sedikit. Berarti timbangan Allah nanti dia berat sangat sensitif. Ditanya itu. Itu bahwa oleh berat hanya sebesar telur susu untuk surga. Nah, yang ini tidak dihiraukan lah.
Ya kan? Kecuali kalau seandainya amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Sementara apa? Kalau wudu lebih besar dari wudu, maka dia mampir dulu untuk mempertanggungjawabkan jawaban yang setelah wudu itu. Kalau dia sudah sama dengan rahmat Allah masuk surga, tapi yang setelah wudu ini dibalas. Makanya kalau berbuat dosa cepat-cepat tutup dengan mudah-mudahan dia sering dosa. Nah, itu seimbang masuk surga. Kalau sebab kemudahan Allah SWT. Tapi kata Nabi, kalau kemudahan Allah ya bagi orang yang dikehendaki, kalau bagi orang yang tidak dikehendaki, bagi Allah SWT mungkin dulu di sini juga kemarin. Tapi nggak tahu. Yang ada Nabi itu sebesar itu. Saya katakan tadi, walau hanya sebesar biji formal sedekah, maka itu akan membuat bisa masuk. Kalau lebihnya itu, jadi dunia juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hadisnya mengatakan kita itu setiap langkah kaki kanan kalian ke masjid akan Allah berikan satu pahala. Setiap kaki kiri dihapuskan satu dosa. Kita tanyakan pada diri kita, pernahkah kita ke masjid, melangkah ke masjid kemudian menghitung kaki kanan saya sekian, kaki kiri sekian, benar? Allah menghitungnya, dia kanannya sekian kiri, dia kanannya sekian kiri. Begitu kita ya Allah. Itu begitu. Saya rasa Bapak sampai memang kalau jam setengah 6. Apa kalau melihatnya memang setengah 6. Tapi ini sudah suruh dan sudah matahari juga. Jadi cukup supaya tadi mudah-mudahan ini semua kita sampaikan ini dapat ilmunya dengan masukan ke dalam hati, karena yang paling benar adalah persiapan kita menuju akhirat. Jadi dunia ini hanya senang, maka hisaplah diri kita sebelum kita hisap Allah. Lalu perhatikan apa yang kita lakukan dan apa yang membuat kita rugi nanti di depan Allah. Terima kasih atas perhatian, maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.